Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat fikih dan saya cintakan Allah Subhanahu wa taala. Pada video singkat ini kita membahas tentang pejuang kemerdekaan Indonesia yang terlupakan, yaitu Dahlan Abdullah. Dikenal dengan Bagindo Dahlan Abdullah, lahir di Pasia, Pariaman pada 15 Juni 1895 dari pasangan Haji Abdullah, seorang qadhi di Pariaman, dan istrinya biasa dipanggil Unyang. Di masa mudanya, beliau telah bersekolah di Inland School di Pariaman, lalu dilanjutkan pendidikannya di Quick School Fort the Cook, Bukit Tinggi. Ya, jarak perjalanan kalau sekarang ini sekitar 1 jaman lah ya. Kalau dulu mungkin lebih lama. Dan tamat pada tahun 1913. Pada tahun 1916, ia melanjutkan ke Fakultas Indologi University Leiden, kemudian berhasil memperoleh diploma dalam bahasa Melayu dan antropologi. Setelah menempuh pendidikan di Universitas Leiden, Belanda, Dahlan dikenal terlibat aktif dalam pergerakan mahasiswa untuk perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sepulangnya ke tanah air, Dahlan bersama pejuang lainnya bergabung dengan Partai Indonesia Raya (Parindra), seangkatan dengan Muhammad Husni Tamrin. Dahlan Abdullah kemudian dipercaya menjadi anggota Dewan Kota Batavia pada tahun 1939. Lalu terpilih sebagai anggota Badan Pekerja Harian Kota Batavia. Pada tahun 1942, di awal pendudukan Jepang, Dahlan diangkat menjadi Tokubetsu Shicho, wali kota Kota Istimewa Jakarta. Disinilah peran beliau untuk kemerdekaan Indonesia sangat besar. Sebagai pejabat di zaman Jepang, beliau tentu sangat dekat dengan pembesar Jepang di Indonesia. Coba dibayangkan seandainya beliau tidak melobi penguasa Jepang, kemungkinan proklamasi kemerdekaan tidak bisa dibacakan. Beliau begitu intens berkomunikasi dengan Bung Hatta dan kelompok Menteng 31. Satu lagi jasa beliau yang berbekas sampai sekarang. Di daerah Manggarai ada Jalan Minangkabau, Jalan Payakumbuh, Jalan Bukit Tinggi, Jalan Sawah Lunto, Jalan Koto Gadang, dan lain-lain. Itu semua adalah jasa beliau. Di masa beliaulah nama jalan tersebut diresmikan karena beliau ingin mengabadikan nama daerah leluhurnya. Pada tahun 1950, Dahlan diangkat oleh Presiden Soekarno menjadi Duta Besar Republik Indonesia. Menjadi Duta Besar Republik Indonesia Serikat untuk Kerajaan Irak, Syria, dan Transjordania yang berkedudukan di Baghdad, Irak. Beliau berangkat menuju Irak pada tanggal 27 Maret 1950. Dahlan hanya sempat menjalankan tugasnya selama 3 bulan. Beliau wafat pada tanggal 12 Mei 1950 di Baghdad karena serangan jantung. Jenazah Bagindo Dahlan Abdullah akhirnya dimakamkan di Baghdad, Irak. Hal ini bertujuan agar makam Bagindo Dahlan akan dikenang lama dan menjadi simbol tali persahabatan antara Indonesia dan Irak. Dahlan Abdullah adalah tokoh sangat penting dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia, dan sampai saat ini beliau belum dianugerahi gelar pahlawan. Dan dikutip juga dari Liputan 6, sejumlah catatan yang diteliti Dr. Suryadi menyebutkan bahwa Baginda Dahlan Abdullah merupakan orang Indonesia pertama yang menggunakan kata Indonesia dan orang Indonesia dalam konteks wacana politik di negeri Belanda. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.